Proses penerimaan peserta didik baru PPDB tingkat sekolah menengah atas SMA, sekolah menengah kejuruan SMK dan sekolah luar biasa SLB di Jawa Barat telah dibuka pada Selasa 17 Mei 2022. Pendaftaran PPDB akan dimulai pada Senin 6 Juni hingga Jumat 10 Juni 2022. Bagi siswa di daerah yang susah jaringan internet, PPDB diselenggarakan secara luring. Sedangkan di daerah yang jaringan internetnya kuat, PPDB dilaksanakan secara daring melalui laman ppdb.disdik.jabarprof.go.id. Untuk SMA, ada 4 jalur pendaftaran yang dibuka, yakni jalur zonasi sebanyak 50%, afirmasi 20%, perpindahan orang tua dan guru 5%, serta prestasi 25%. Sementara pada jenjang SMK terdiri dari afirmasi 20%, prioritas terdekat 10%, perpindahan orang tua 5%, prestasi kejuaraan 5%, dan prestasi rapor 60%. Pada PPDB 2022 ada beberapa perbedaan dengan PPDB 2021. Pertama tadi tidak menggunakan ranking rapot. Terus yang kedua, kalau dulu untuk pendaftaran harus ada ijazah atau surat kelulusan. Kalau sekarang bisa mempergunakan nomor ujian. Nomor ujian sekolah bisa dipergunakan. Kalau yang lainnya hampir sama, tapi kita ada perubahan penambahan zonasi dari 68 menjadi 83 zonasi. Itu adalah untuk mengakomodir terutama wilayah daerah-daerah yang dia perbatasan. Menghadapi pelaksanaan PPDB tahun ini, sejumlah sekolah menyatakan kesiapannya mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam PPDB. SMA Negeri 5 Bandung misalnya, saat ini kesiapan sekolah sudah 95%. Agar PPDB berjalan lancar, pihak sekolah melakukan pelatihan operator PPDB dan sosialisasi terhadap sejumlah SMP baik negeri maupun swasta yang menjadi binaannya. Tahun ini jumlah siswa yang diterima sama seperti tahun lalu, yakni lebih kurang 340 siswa dari seluruh jalur. SMA 5 untuk tahun ini sama dengan tahun lalu kita tidak bisa menambah rombel. Tetap kita di 10 kelas untuk kelas 10, 11 dan 12 sama-sama di 10 kelas penerimaannya. Kurang lebih rencana awal kita itu satu kelasnya akan kita terima 34 siswa. Kenapa? Karena walau bagaimanapun sekolah SMA 5 dengan sekolah kemarin kita melaksanakan SKS, bukan berarti anak bisa lolos semua. Ada beberapa siswa yang memang masih tertunggak belum menyelesaikan materi-materi di kelas 10, sehingga anak-anak itu tetap belajar di kelas 10. Dan kalau dia ditarik di kelas 11, maka anak-anak itu tidak akan bisa maksimal. Sekolah lainnya, SMK Negeri 13 Bandung siap menghadapi PPDB 2022. Sekolah telah menyiapkan kepanitiaan dari bulan April dan telah membagi tugas panitia. Selain itu, pihaknya juga terus melakukan rapat koordinasi hingga menjelang pendaftaran. Sama seperti tahun sebelumnya, jumlah siswa yang diterima di SMKN 13 Bandung tidak mengalami penambahan. Meski demikian, pihak sekolah mengklaim penerimaan siswa dilakukan secara transparan. Kita punya kuota di jalur afirmasi itu sekitar 20%. Yang diterima itu kisaran 80 siswa. Terus dari prioritas terdekat 10% itu 38 siswa. Jalur perbinaan tugas orang tua anak guru 5% itu 18 siswa. Dari jalur prestasi persiapan kelas industri itu 35% yang paling banyak 133 siswa. Dan dari prestasi rapot umum itu 25% 93 siswa. Dan dari jalur prestasi kejuaraan itu 5% sebesar 18 siswa dan total 380 siswa. SMKN 13 Bandung menerima siswa tahun ajaran 2022-2023. Guru besar sekaligus pengamat kebijakan pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung, Cecep Darmawan menilai kewenangan PPDB oleh pemerintah daerah sudahlah tepat. Pasalnya pendidikan adalah bagian yang diotonomikan sesuai amanat konstitusi. Menurutnya PPDB selama ini sudah berjalan baik, akan tetapi ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki. Sebab jika tidak dibenahi, kebijakan ini tidak banyak memberikan dampak positif. Butuh transparansi sehingga kalau misalnya si anak itu masuk, itu dari kategori apa, dalam hal apa, ya, dibuka ke publik. Sekolah juga akan tenang, dinas juga akan tenang, ya. Ya, kalau gimana Pak ini ada anak pejabat yang nggak bisa masuk, ya mau anak siapapun, kalau memang ya
sesuai dengan regulasi masuk, ya masuk, bukan karena anak pejabatnya. Tapi kalau misalnya tidak masuk karena regulasi, ya harus legowo juga memberi contoh gitu ya. Berarti mencari sekolah lain. Cecep menambahkan selain transparansi dalam proses PPDB ini juga perlu dibarengi dengan konsistensi regulasi dan tim khusus dari sejumlah stakeholder yang bertugas memantau dan mengawasi jalannya PPDB, sehingga dalam pelaksanaan PPDB tidak ada intervensi dari pihak manapun. Selain itu, setiap pelanggaran yang ditemukan harus ditindak oleh aparat penegak hukum sesuai jenis pelanggarannya agar memberikan efek jera. Zaiul Haq, Sidki Irfan, Bandung, Jawa Barat.